Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang masalah kesunahan dalam berdiri. Sebenarnya ketika kita berdiri dalam sholat, sunnahnya antara jarak kaki itu, baik kaki kanan dengan kaki kiri, sebenarnya sejengkal atau lebih sejengkal atau kurang dari sejengkal. Karena ini banyak sekarang musola-musola, masjid-masjid, orang yang berdiri terlalu mengkang gara-gara cari kaki orang. Ini jangan sampai kita sholat itu hanya ikut-ikutan, dalilnya nggak tahu, kesunahannya nggak tahu, ini bahaya. Makanya ngaji kita harus tahu ulama-ulama, jangan sampai kita sholat itu hanya ikut-ikutan, yang akhirnya sholat sekarang pada mengkang. Baik, saya akan menjelaskan tentang masalah kesunahan berdiri, jarak antara kaki kanan dengan kaki kiri. Saya akan buka satu kitab dulu. Ini ada dua kitab insya Allah. Yang pertama namanya kitab Nailul Autar Syarah Muntaqal Akhbar min Ahadisi Sayyidil Akhyar. Ini pada jilid yang kedua. Di dalam kitab Nailul Autar, nama kitabnya. Ini pada jilid kedua. Ini halamannya pada halaman 367. Saya akan bacakan konteksnya. Qala ashabus Syafi'i yakunu tafriqu bainal qadamaini biqadri shibrin. Berkata para murid-murid atau penganut-penganut mazhab Imam Syafi'i adalah merenggangkan antara dua telapak kaki ketika berdiri itu ukurannya 1 jengkal. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu 1 jengkal saja, berarti segini. Jadi kalau ini kaki kita, kaki telapak kaki kanan, telapak kaki sejengkal, jangan mengkang gini. Gitu. Jadi sejengkal ya, karena memang alasannya apa? Ya alasannya supaya kita punya kuda-kuda. Ketika nanti ada orang yang jorogin kita, kita masih apa? Kita masih tetap berdiri karena kita masih punya kuda-kuda. Kita kuat masih. Tapi kalau udah mengkang, ini bahaya, dijorogin dia jatuh. Yang kedua apa? Yang kedua, ketika dia mau ruku atau dia mau sujud, dia kalau mengkang dia pasti akan ada gerakan untuk merapatkan. Tuh. Jadi sekali lagi, ukuran jarak berdiri antara kaki kanan dengan kaki kiri ukurannya sejengkal. Dalam kitab Nailul Autar halaman 367. Yang nomor kedua, saya akan buka dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Ini karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini pada jilid 1. Pada jilid 1 halamannya 184. Saya akan bacakan konteksnya. Wa yusannu ayyufarriqa baina qadamaihi bisyibrin. Disunnahkan dia memisahkan antara dua telapak kaki, baik kaki kanan dan kaki kiri, bisyibrin, sama tuh, dengan sejengkal. Jadi sunnahnya berdiri sejengkal. Itu. Khilafan liqaulil anwari bi arba'i asabi'a. Berbeda dengan pendapat kitab Imam Anwar. Menurut beliau itu 4 jari jemari. 4 jari jemari. 1, 2, 3, 4. Gini. Jadi ukuran berdiri antara 4 jari jemari. Itu.
Itu ya. Bukan hanya itu juga. Bukan hanya berdiri dalam istilah kita sholat, tapi ketika sujud, begitu kita sujud sama telapak kaki antara kanan dan kiri juga sejengkal. Dikatakan faqad sarrahu bisyibri fi tafriqihima fis sujud. Maka sungguh telah menjelaskan ulama dengan kata-kata sejengkal pada memisahkan antara dua kaki, yaitu pada sujud. Jadi sejengkal ketika berdiri sunahnya, sejengkal ketika sujud. Agar apa? Agar ketika kita bangun dari sujud tidak banyak gerakan, agar ketika kita dari berdiri mau ke sujud pun tidak ada gerakan. Jadi sekali lagi, teman-teman kalau mau berdiri dalam sholat sejengkal aja, kasihan. Ini banyak orang sholat mengkang. Ingat, bila mana penganut Syafi'iyah itu sunnahnya hanya sejengkal. Tapi kalau kita mau pakai Imam Anwar, itu dikatakan cuman 4 jari jemari jaraknya antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri. Mungkin ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini banyak fenomena-fenomena ini zaman sekarang. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau kita silakan dia punya pendapat lain atau dengan bermazhab lain, asal tidak keluar dari mazhab yang 4. Tapi kita bagi Syafi'iyah, maka cari pendapat-pendapat Syafi'iyah. Syafi'iyah mensunahkan hanya sejengkal atau kurang dari sejengkal, yaitu 4 jari jemari. Itu saja. Sekali lagi, perbedaan itu soal biasa. Yang tidak biasa jangan sampai perbedaan jadi permusuhan. Yang paling penting buat kita, terus kita belajar ilmu hanya Allah yang memiliki dengan sempurna. Kita makhluk hanya kewajiban mencari. Mohon maaf, jangan lupa like and subscribe YouTube kami. Ada di Wahyu Channel 212 dan ada di sini. Di mana? Di sini. Apa tuh? Yaitu Dunia Fikih. Sekali lagi saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.